teman-teman nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami banggakan teman-teman staf, khususnya yang ingin berkontribusi juga di website secara langsung ya, khususnya pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita tetap bisa sehat dan menjalankan tugas. Ya meskipun habis bertugas itu mesti lelah, ya itu biasalah. Ya. Nah yang kedua kita harus menetapkan niat ya. Sini khususnya yang di Islamisasi ada Said Haidar dan siapa namanya nih? Afif. Ya. Ini juga video ini saya buat untuk rekan-rekan yang lain juga yang ingin berkontribusi di dalam ya untuk membuat itulah. Ya. Pertama kita harus punya orientasi yang jelas tentang membuat jejak digital ini ya, yaitu entah karya rekam atau karya cetak gitu ya. Ya. Nah itu pertama kita harus ngerti bahwa ini adalah jihad konten fisabilillah. Wah, ada Ustaz Iqbal, silakan datang. Saya sedang bikin video biar sambil mengarahkan itu nanti jadi menarik juga ya. Nah itu jadi kita harus makna ini sebagai jihad konten. Kita tuh apa namanya, konten yang kita buat itu baik berupa rekaman video atau tulisan itu akan punya pengaruh yang sangat besar ya. Yang saya lihat sebenarnya semangat untuk mengurusi website dan bikin laporan kegiatan dan lain sebagainya itu sudah bagus sekali. Itu semangat yang luar biasa, sudah ada fotonya dan nah tapi itu memang perlu ditingkatkan ya. Ibarat kita itu kalau makan ya makannya jangan nasi aja. Itu lauknya perlu meningkat kan gitu kan. Ya. Dan memang kita juga perlu ya sedikit-sedikit lah sambil mendalami tentang model penulisan atau apa dan lain sebagainya. Itu yang ingin pertama kita ungkapkan dan kita sampaikan. Termasuk juga mungkin ini untuk teman-teman yang di Mantingan juga, yang di markas juga. Ya, ini kita ingat bahwa kita jihad konten. Ya, orang tidak akan lihat konten kita sekarang, hari ini atau besok, belum tentu lihat. Tapi kalau 5 tahun lagi antum lihat, itu nanti jadi beda. Atau 5 tahun lagi antum ceritakan ke orang, itu nanti jadi beda. Ya. Nah, jadi itu kita perlu memantapkan diri dulu untuk bikin konten. Yang pertama yang ingin saya berikan konten, kita sebenarnya bisa kita nambah akpam khususnya ya untuk teman-teman yang cinta akpam ini kan pada cinta akpam semuanya. Ya itu bisa pakai buat itu. Ya memang kita akan desain itu ya. Khususnya yang ada artikel-artikel teman-teman itu nanti bisa laporan-laporan kegiatan taruh aja di website ya. Nah, tapi ini juga nanti akan kita lewatkan review. Mungkin nanti ke saya ya supaya nanti kita ada peningkatan-peningkatan dalam konten maupun foto maupun juga video dan lain sebagainya. Ya. Apapun itu kekurangannya itu sudah bagus. Ya, sudah ada keberanian untuk memulai karena mulai itu lebih sulit dasarnya. Nanti juga nah, apa namanya? Ya. Nah, kalau apa namanya dari segi yang lain itu yang paling penting itu ya. Jadi dari konten itu telat. Ya. Ya. Dari segi konten ya, kalau saya lihat pertama bahasa itu memang kita memang jarang terbiasa menulis dengan bahasa jurnalistik lah istilahnya begitu. Memang bahasa jurnalistik ini agak beda dengan bahasa-bahasa kita menulis ilmiah atau bahasa kita berkata bahasa Indonesia yang baik dan benar kan gitu kan.
Atau mungkin bahasa tasjik itu juga beda juga itu. Mungkin akan saya kasih referensinya langsung aja dan saya kasih contoh bedah, ya bedah apa namanya, bedah sampel lah gitu istilahnya. Nah, ini saya kasih sampel, saya di sini, saya sampel di sinilah. Kalau antum mau tulisan model jurnalistik yang cukup kental jurnalistik, antum bisa lihat di uh, this way. Ya, antum cari website itu www.thisway.id itu browsing aja mulai nggak apa. Ya. Itu tapi apa namanya itu yaitu punya orang dalaskan itu orang wartawan dan tulisannya bagus pendek-pendek mudah dipahami dan jurnalistik itu begitu. Coba kalau kita lihat contohnya di sini ya. Ya contohnya di sini ini kok share screen nggak sini? Nih contohnya di sini saya lihat contoh tulisan tentang judulnya aja cuma 2 kata. Misalnya tulisan yang kita dulunya singkat 2 kata 3 kata. Udah buka belum websitenya? Nah coba lihat tulisnya Safari Harmoko ada nggak di situ? Kan? Nah di situ coba paragraf pertamanya itu. Itu kan paragrafnya isinya cuma 2 baris ya nggak? Itu tulisan jurnalistik itu begitu. Jadi nggak panjang-panjang, nggak banyak-banyak, ya. Dan utamakan mengenter, jangan lama-lama. Ya, coba di situ ada tulisan oh, begitu loyal kepada Pak Harto. Sudah titik. Jadi tidak panjang sekali. Setiap memberi keterangan pers selalu didahului dengan kata-kata sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden. Nah, itu juga lumayan panjang. Ya, tapi itu menunjukkan satu kepentingan. Coba lihat lagi paragraf setelahnya. Ya, itulah predikat yang melekat pada Pak Harmoko, Menteri Petunjuk. Titik. Habis itu ada 2 kata setelah itu. Hip. Lihat di website Islamisasi itu juga ada juga sebenarnya unsur seperti itu yang bisa antum temukan. Ya, misalnya coba nih saya apa namanya, antum bisa nyari di website Islamisasi yang beritanya saya tulis, ya itu juga ada berapa juga yang pendek-pendek lah gitulah. Dan ya emang kita begitu caranya kalau kita pengen nulis yang bagus, kita cari contoh tulisan yang bagus terus kita pelajari strukturnya. Nah, jadi yang paling gampang itu begitu. Soal bahasa itu nanti akan berkembang lah. Ya, jadi nggak usah khawatir dengan wah, nanti saya gimana, ya itu akan berkembang. Jelek itu biasa. Justru aneh kalau antum itu apa namanya tulisannya langsung bagus, wah itu aneh itu. Ya bahkan juga sangat nggak masuk akal. Tiba-tiba mahasiswa bikin paper bahasanya bagus sekali, itu mesti copy paste. Nah itu mudahnya kita menganalisa itu. Kalau bahasanya hancur, itu mahasiswa karena belum pernah nulis kan itu. Itu kan belum pernah baca juga. Coba antum misalnya lihat di Islamisasi itu ada judul tulisan hibah internal di Unida. Ya, kalau antum sudah buka ya. Sudah buka, ketemu nggak? Ada kan? Oleh admin kan gitu kan. Coba antum lihat itu. Strukturnya. Rabu pagi, titik. 24 Maret, titik. Ya, sejak pukul 8, ya, tiket masuk ke ruang Zoom online sudah di-share. Ya, itu begitu. Kalau ini paragrafnya memang saya agak panjang karena nulisnya pakai HP, nggak bisa ngukur. Ya, habis itu antum akan lihat itu kronologis, boleh aja. Tapi ya paling enggak mulai aja nulis dengan cara yang begitu. Itu paling mudah itu kronologis. Ini saya tulis sambil saya ikutin acara. Nah,
Jadi sebenarnya antum sambil ikut acara itu bisa ngetik pakai HP, bisa aja. Bisa coba latih cara seperti itu, ya. Kalau hari-hari ini saya lebih suka merekam, tapi ya nggak masalah lah, nanti saya akan mulai nulis lagi. Ya kalau perlu kita minggu ini kita bikin tugas bareng, nggak apa. Ya antum misalnya minggu ini nanti akan ada acara khutbah Jumat Pak Rektor, misalnya gitu kan. Nah coba nanti kita, iya kita jadikan latihan lah ya, dari Jumat besok coba antum tulis 5 atau 6 paragraf aja, ya, yang inti-inti poin-poinnya. Tulis semuanya, nggak usah. Kalau tulisan itu betul-betul dari, hati antum yang paling dalam, insya Allah nggak akan sama. Tapi tulisan itu bisa sama kalau kopas atau dari orang, kan begitu. Ya itu dari segi tulisan ya. Terus dari segi gambar ya yang kedua ini gambar. Jadi udah keren lah. Mungkin sama HP saya juga masih kalah ya, apa, kamera saya ini ya. Nah, tapi sekarang kita, fokus pada teknik memotret dan apa yang mau kita potret. Terus dokumentasi apa yang perlu kita ambil. Nah, perlu untuk kita, sedikit, dalami ya. Kalau antum tadi lihat berita saya tadi ya, kok diem ini? Nah, di situ antum akan lihat ada screenshot, ya kan? Ya, jadi mengabarkan acaranya ikut siapa, itu ada Pak Rektor di situ, Pak Wakil Rektor 3 di situ, ya kan? Nah, di situ juga ada videonya. Jadi memang perlu ada kita bikin video highlight istilahnya. Highlight itu salah 2 menit atau nggak nyampe semenit. Kalau antum lihat ya videonya itu kan, di YouTube Islamisasi itu kan ya. Saya sambung ke web kan gitu ya. Antum udah lihat kan? Bener kan nyampe 1 menit. Ya, jadi untuk melihat situasi, suasana, memperlihatkan aja selama 1 menit atau 2 menit nggak nyampe. Ya, ya. Itu jadi itu yang penting. Dan suasana itu jangan kelihatan pas rapinya, justru pas lagi, seperti tidak formal, seperti hangat suasananya itu yang bikin orang itu jadi tertarik dengan acara. Misalnya kalau ada acara kajian sama ustadz mustabak, itu kayaknya kelihatan kayak orang dimakamain semuanya. Loh, nggak mestinya kalau ustadz mustabak lagi senyum menyampaikan atau apa, atau video ustadz mustabak memberikan motivasi atau kata-kata penting. Nah, itu yang di-capture atau dilihat. Supaya kesan acara itu jadi bagus, ya. Dan kalau kesana itu bagus, itu mesti orang nanti akan punya, apa ya namanya, pandangan bahwa acara ini menarik, besok saya ikut. Nah, kan gitu kan. Dan memang benar-benar menarik sebenarnya. Cuman kan cara kita memberitakan ya. Nah, kalau antum lihat berita-berita di luar itu kan judulnya aja udah nipu kan gitu kan. Nah, kalau kita kan nggak nipu. Memang perlu ilmu untuk bisa mengartikulasikan. Artikulasi itu ya dari segi bangunan-bangunan lah, bikin bangunan, bikin, ini gimana kerangkanya untuk menulis ini. Tidak masalah mulai aja, ya. Saya sangat yakin nanti ketika antum memulai itu jelek hasilnya, ya biasa, udah biasa aja. Kalau antum nggak mundur selama setahun, nanti antum bisa. Kalau antum rutin tiap minggu nulis 1 berita atau 2 berita, 3 berita, saya koreksikan, antum cocokkan dengan yang tadi modelnya. Misalnya kita model niru model di Sway dulu lah, itu yang kalau menurut saya cukup mudah, ya cukup informatif juga, ya. Nanti antum bisa cari model yang macam-macam, itu kan baru menulis tentang sejarah, nanti ada tulisan tentang prediksi beliau sendiri dan lain sebagainya. Nggak apa, itu gaya tulisan boleh ditiru. Ya, kalau mau ambil gaya tulisan kayak di Mishkat atau di Minhaj itu menurut saya lumayan susah. Susahnya dalam arti apa? Literasinya itu banyak sekali dalam 1 paragraf itu. Misalnya antum baca apa Mishkat, 1 paragraf sih antum nggak paham. Karena di situ banyak literasi dan kata-kata penting yang rumit-rumit. Tapi itu bagus untuk tulisan ilmiah. Nah, tapi untuk para pembaca yang budiman atau anak-anak itu kayaknya nanti dulu lah. Ya kita bertingkat aja. Ya kita usahakan bismillah, nggak apa kita mulai. Ya itu untuk, Sayyid Afif dan Sayyid Haidar ini jelek insya Allah tulisannya dalam setahun, 2 bulan, 3 bulan, insya Allah jelek, saya bilang dari sekarang supaya antum nggak putus asa. Ya. Kenapa?
Kenapa? Ya emang kan kayak gitu. Dan akan saya koreksi sampai bagus kalau antum niat. Ya, yaitu kita niatkan lillahi ta'ala. Sini jihad konten ya ini ya, jangan lupa. Video jangan lupa nanti videonya bisa ditaruh di islamisasi. Kan? YouTube islamisasi kita kan miskin sekali itu, baru baru berapa itu aja yang ngisi saya semua. Alah sedih. Kan itu. Ya. Padahal kita ini udah banyak yang lillahi ta'ala. Ya kan kita nggak mempelajari ilmu bikin konten ini kan tetap bisa masuk surga. Ya emang iya. Tapi mengabaikan ilmu yang fardu kifayah ini bisa bikin orang kacau nanti, organisasi bisa berantakan, apalagi agama nanti bisa mundur ke belakang itu. Gara-gara orang nggak mau kontribusi yang fardu kifayah kayak gini ini. Ya, jadi ini fardu kifayah emang. Ya, tapi ya kita kalau kita nggak mempelajari ini sama sekali di organisasi kita, ya buyar. Ya, dan jadi nggak ada maknanya. Ya. Oke, sekian yang bisa saya arahkan untuk tanya jawab kita buka kepada rekan-rekan sekalian. Ya, kalau nanti ada pertanyaan juga tentang video saya, kita buka konsultasi. Ya, nggak masalah. Ini kita mulai langkah awal untuk rekan-rekan yang di islamisasi. Kalau bisa setiap orang punya jadwal untuk nulis, tapi staf web diusahakan tiap minggu bikin satu aja. Ya laporan kegiatannya, ya harian lah, ya kejadian kampus lah, ya kejadian direktorat lah, ya apa boleh aja. Ya, untuk latihan. Mesti akan saya perbaiki yang bagus. Ya dan diusahakan masuk website dan bisa jadi akpam. Kalau perlu jangan website islamisasi. Nanti tak kirimkan ke PJ website di prodi-prodi yang lain. Ini tolong tulisannya bagus dimuat, misalnya gitu. Saya antum menotulasikan pidato ustadz siapa atau acara apa, nggak masalah. Misalnya Afif prodinya apa? IGT, nanti prodinya apa? TI. Nah, nanti kita lempar ke prodi lain. Di TI misalnya kita lempar, misalnya antum meliput tentang IGT atau tentang kajian Quran, tak lempar ke websitenya IGT. Nanti juga, ya kan, tak lempar ke prodinya TI. Gitu nggak apa? Kan nilainya jadi beda ya nggak? Nah, kalau ente staff nerbitin di direktorat, ente sendiri yang megang kuncinya. Apa bagusnya itu? Kan gitu kan. Ya ibaratnya ente bikin artikel, ente tulis jurnal, ente publish di kampus sendiri. Ya bagus sih, bagus daripada nggak ada. Tapi itu jadi konyol nanti lama-lama dibilang nggak mau bersaing itu kesannya itu. Ya, ya bersaing juga sambil bersaing kita sambil ningkatin kualitas. Ya di luar itu orang bersaing kualitasnya asal-asalan kan banyak. Yang antum melakukan itu banyak yang bagus nggak? Banyak sekali. Tapi nggak ditulis lah itu. Dan lain sebagainya. Di luar tuh banyak yang nggak bagus, dibuat-buat, nipu, ngibul, ya kan, apa namanya itu, manipulasi dan lain sebagainya, sekedar untuk menarik perhatian dengan beberapa hal seperti syirik, konten porno dan apa, itu kan yang menarik konten-konten orang kan di situ aja orang mendiskusikan kan. Loh kita ini banyak yang bagus loh, kok nggak disampaikan? Nah, makanya ini kita jihad konten, bismillah, kita mulai setelah saya menyampaikan ini dan kita konsisten bareng, khususnya untuk rekan-rekan di islamisasi dan markas Quran. Ini nggak usah repot-repot kita. Jadi kesimpulannya kita coba untuk latihan minggu ini apa namanya pendek, nggak usah panjang-panjang. Antum bisa nulis pakai HP itu berapa, udah kelihatan 4 baris. Apa aja, itu habis baca koran atau apa, itu jadi punya ide, ya kan? Atau ente merenung apa gitu, ente lihat Sadamit misalnya jalan-jalan di lapangan, ente punya renungan apa, ya nggak apa-apa. Jangan lupa difoto dan video juga. Itu kita buat latihan. Kayak kita ini punya bisa ada yang dikoreksi ya, itu dia yang paling penting. Ada yang ditingkatkan. Nanti antum akan selaraskan. Dan itu harus antum coba kalau pengen dapat style yang bagus tulis jurnalistiknya, itu coba itu yang itu antum ikutin aja tiap hari itu. Tiap hari terbit loh itu loh. Tiap jam 5 pagi itu terbit. Dan itu udah berapa tahun saya nggak lupa itu. Saya ngikutin dari tahun 2018-an kalau nggak salah. Nih, gitu ya. Ryan yang lain, Ustaz Iqbal ada tambahan?
Ya, ini dosen baru kita, Ustaz Iqbal, kita perkenalkan nanti. Juga di web juga akan membantu kita sebagai bentuk kaderisasi dan akan berlanjut kaderisasinya, tapi kita bikin kaderisasi dengan bentuk video juga, nggak masalah. Supaya nanti video ini akan didengarkan orang di selanjutnya. Itu Haidar, ngerti nggak tugasnya nih? Oh iya. Ya, jadi ada kegiatan, bikin aja 5 paragraf, usahanya apa ya? Ya, 5 atau 4 gitu aja, enggak gimana? Kirim ke grup, ya kan? Kirim ke grup kita. Kalau Ustaz Iqbal berminat juga bagus juga, karena mungkin antum sibuk, ya nggak apa. Ya, juga oke juga, kita mau latihan juga. Supaya nanti kita akan mulai. Ya. Nah, berita acara juga kita upload juga nggak apa. Nah, redaksinya seperti yang tadi, tapi kita koreksi ya nggak masalah. Kalau enggak, yang dibikin kayak apa sih namanya, jadi rawan itu ya, itu posting aja di web dulu nggak apa. Walaupun itu setiap minggu nggak masalah. Itu kalau bisa, ya itu nanti akan jadi kontribusi buat dia ya kan. Wah, berita acara. Hmm. Oh iya iya. Ya, itu bagus. Ya, saya tidak peduli dengan kualitasnya, tapi sudah mulai dan berani itu bagus. Nah, kan nanti video ini kita sharekan ke teman-teman ya. Tekniknya pertama kalau berita acara itu antum harus ambil poin-poin penting dalam isi dari kegiatan itu. Sebenarnya detail berapa pesertanya itu biar orang lain yang nulis. Jadi misalnya satu acara itu orangnya itu 3 nggak apa-apa. Satunya bagian nulis datanya, siapa yang ikut. Kan gitu kan? Yang satu lagi dia bagian ngambil video 2 menit, mana yang penting. Misalnya Ustaz Khalid menyampaikan apa gitu, mungkin pada satu kajian itu dia ngambil 3 atau 4 video aja kali 2 menit. Kan? Potong-potong aja, jadi nggak harus semuanya dari awal sampai terakhir. Nah, kalau mau live IG ya nggak apa-apa, gitu kan. Terus ada lagi yang satu yang fokus pada ngambil kata-kata penting di situ. Jadi itu bisa dibagi kayak gitu. Atau nanti ada satu lagi untuk menulis kronologis, kan gitu kan. Ya, diawali dengan pembahasan tentang niat misalnya, kemudian beliau melanjutkan baca tentang ini. Jadi nanti aja yang nulis kronologis, ada yang nulis apa namanya tadi poin-poinnya, ada juga yang ngambil video, ya kan? Ada juga yang ngambil gambar, fokus gambar yang kelihatan hangat. Hangat itu dalam arti ekspresi beliau semangat atau kelihatan gembira, apalagi peserta itu senyum, gitu kan. Atau boleh aja yang anekdot lah, yang tidur. Ya itu. Jadi antum jangan berpikir bahwa ngambil berita itu harus 1 orang aja. Enggak, tugasin aja 4. Kasih tahu mereka, kan banyak yang nganggur ya enggak? Bahkan nganggur aja itu dapatnya pas itu juga, habis itu balik ke rayon ditanya tadi acaranya apa? Ya pokoknya kayak gitu. Itu jadi pas itu mungkin nggak aktif itu apa namanya kepalanya itu kurang aktif. Jadi itu ini buat teman-teman sekalian, kalau caranya bikin berita yang bagus itu bagi tugas. Ya, siapa nanti yang fokus pada kata-kata penting atau akan jadi quotes, ya kan? Itu poin-poin itu. Ada juga yang nanti yang fokus kronologis. Awalnya apa, terus kemana, akhirnya apa, kan gitu kan? Ada yang fokus ngambil foto-foto yang candid dan hangat. Ada juga yang fokus ngambil video 2 menit. Itu sebenarnya paling bagus storyline-nya gitu. Itu juga dilakukan di media-media yang bagus itu. Jangan dikira wartawannya hebat, wartawannya lebih dari 1 gitu loh. Terus sebenarnya storyline-nya kayak gitu. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya tentu aja disesuaikan, nggak apa. Tapi foto itu tetap ada, nggak apa-apa. Tapi nggak kita upload. Iya. Nggak usah kita upload, nggak apa-apa.
nggak usah kita upload, ya kan? Makanya yang difoto orangnya aja, gitu kan? Yang menyampaikan gitu aja. Atau semuanya difoto tapi pas upload dipilih, gitu. Makanya tadi saya bilang fotonya personal aja per kelihatan kerumunan kan gitu. Atau nanti antum taruh orang, antum posisikan orang di mana. Jangan terlalu ini satu aja, nanti kelihatan jaga jarak, kelihatan pakai masker ya, itu bisa masalah kan. Jadi antum belajar jadi sutradara juga dalam hal ini. Ada lagi yang lain? Oh iya. Kalau pengembangan web ini saya jujur aja belum ada gambaran yang lebar dan jelas. Karena pertama itu tak lihat RKAT itu dia mengalami pemotongan dan yang pemotongan itu yang bagian-bagian yang kayak gini. Karena bagian-bagian yang kayak gini nih itu kan bagiannya publikasi. Padahal mestinya nggak ada publikasi kan gitu kan. Itu juga terjadi di web Prodi juga. Akhirnya web Prodi itu seperti membeku. Karena kan juga ikut PJ web juga di Unida kan. Udah beku. Beku tuh biasanya satu hari itu ada aja. Mesti satu hari itu mesti ada postingan aja. Ya sekarang ada sih. Tapi itu sifatnya narasi aja. Nggak ada fotonya atau videonya atau apa. Ya. Jadi kita yang benar mau kayak gitu. Tapi kalau apa namanya mau diajukan ya bagus. Kenapa? Ya kan mumpung kita mager kayak gini, itu emang waktunya untuk apa namanya? Iya, waktunya untuk ningkatin web juga. Itu nggak masalah. Dan nanti ketika kalau rapat ditanyakan lagi nggak apa, kita tanyakan lagi nggak apa. Tapi secara teknis dananya kalau kita lihat di RKT itu nggak terlihat. Nggak terlihat itu dalam arti mana ini kan gitu kan. Dan nanti kita juga belum dapat ini keputusannya. Tapi nggak masalah kalau emang mau mulai. Ya, karena anak mulai aja daripada nggak mulai. Saya mulai apa namanya antum nyari mana desain yang sesuai dengan apa namanya inginnya user valid yang bagaimana. Karena emang desain web itu gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Pertama kita udah netapin desain nih satu. Habis itu beliau lihat desain lagi yang lebih baik. Nanti desain kita yang tadi itu nanti mansuh kan yang lain. Dan begitu seterusnya. Nah, itulah web. Makanya memang perlu apa namanya istilahnya gini lah. Semester ini desainnya ini, semester depan desainnya ini, nggak masalah. Mungkin kayak gitulah. Kita punya 5 atau 6 desain yang akan kita rolling terus. Tapi sebenarnya secara psikologi kalau itu desain perusahaan nanti bikin kacau ya perusahaan. Tapi kan kita untuk pendidikan, nggak masalah lah. Kayaknya juga bagus juga kalau kita update terus. Terus sementara itu ya Ustaz Iqbal ya. Insya Allah, fair lah. Ya. Oke, kelihatannya banyak yang sudah paham dan oke aja ya. Kalau gitu kita akhiri aja dan kita mulai Insya Allah 1 atau 2 hari ini. Kalau antum merasa 1 minggu kalau nulis 1 tuh kurang, ya apa tulis saja yang lebih. 1 paragraf 1 hari itu udah bagus. Antum cerita tentang seharian antum, bikin kayak diary gitu kan. Kalau antum rutin bikin itu sebelum tidur, tiap hari 30 itu udah 30. Apa namanya? Ya itulah. Iya, Prof. Imam Suprayogo yang Malang itu dia dapat rekor muri. Apa namanya? Menulis artikel tiap hari selama 10 tahun. Rekor itu apa sih ditulis sebenarnya? Saya juga tahu rekornya itu. Juga kok. Ya setiap hari nulis sampai 10 tahun. Bayangin aja. Coba dapat rekor kan gitu kan. Nah, kita kan kalau dipikir-pikir ya itu ya berarti setelah ini kita harapkan kita punya semangat untuk bikin yang kecil-kecil aja lah. Dikomentarin orang biasa. Dievaluasi orang biasa. Itu justru karena kita dievaluasi orang, berarti orang itu peduli sama kita. Dan kita bisa meningkat karena itu. Nah, itu sama dulu kan juga kayak gitu. Bikin tulisan dibilang aneh ini tulisannya. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama orang yang cuma komentar aja dan nggak punya tulisan, itu yang dia yang jadi aneh lama-lama itu. Bukan kita. Ya, bukan kita yang sok rajin ini kan gitu kan. Ya, itu ya buat teman-teman sekalian kita punya niat yang pasti, kita lillahi ta'ala, belajar juga kan gitu kan. Semuanya nanti akan kita dokumenkan lah. Dan mohon juga nanti untuk kita bikin latihan-latihan yang lain juga boleh. Latihan Excel, latihan apa namanya editing apa dan sebagainya, insya Allah kita siap. Ya.
kita akan bikin konten online jor-joran kayak gitu. Kita cari akun Zoom, kita bikin pakai Zoom, kita ini apa, semuanya kita pakai. Ya, sekarang ini udah masanya kita ngisi konten di era kemerdekaan ini. Ya. Itu saja dari saya. Mungkin banyak kesalahan itu dari diri saya sendiri yang punya banyak kekurangan sebagai manusia. Adapun ada kelebihan ya, mungkin ini karena sistem kita di Unida yang sangat hikmah dan membuat kita bisa meningkatkan diri kita berkelanjutan. Yaitu semoga kita sehat selalu, orang tua kita diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar juga, dan teman-teman kita semuanya yang belum sehat bisa disehatkan kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.